Mestinya setiap item ditutup ini harus ada uji konsekuensinya. Di sini saya lihat hampir sama ya, ada 10 ya dengan yang KPU. Dan KPU waktu itu mengakui mereka belum melakukan uji konsekuensi. Sehingga seharusnya nomor ini juga kenapa harus ditutupin, ya harusnya dikasih tahu dong apa dampaknya ke masyarakat kalau dibuka. Ini katanya dipertanyakan oleh kubu Roy Suryo CS, kenapa tidak ada tanda tangannya, kenapa tidak ada nomornya, kenapa juga tidak ada, apalagi tadi masuk tanda tangan, nomor, nama-nama yang ditutup yang sebenarnya itu tidak termasuk dalam data pribadi. Jawabannya? Pertama, itu yang harusnya menjawab KPU. Karena yang menutup KPU. Percaya cocok Suryo. Cocok gelandangan. Cocok tidak jelas. Masyarakat aja pada percayalah. Wong gitu wong provokator. Apa prestasi Roy Suryo yang katanya pakar telematika, yang katanya lulusan UGM, yang katanya kaum intelektual? Apa prestasinya? Panci dibawa pulang ke rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si Panci yang sepertinya sudah kehilangan akal, kehilangan taji, kehilangan amunisi ya. Jadi sepertinya si Panci ini sudah di ujung kemampuan dia bertahan ya. Bertahan dalam memfitnah Jokowi dan keluarganya. Karena yang biasanya dia banyak bacot ya, dan selalu cengar-cengir, cengengesan, selalu pun pribadi saya yang minta, tapi ini sebenarnya ini untuk publik kicep. bahwa itu beliau ketika dia dulu ada calon gubernur ijazah Jokowi bernama yang Bapak dia dapatkan Widodo bersama gerombolannya menyerahkan dari arsip KPU, yang namanya yang katanya itu ijazah banyak salinan yang itu ditutup, dengan legislasi yang dileges oleh Profesor Dr. Insinyur oleh Muhammad pengacara Naim. Jokowi ya kan. Dijawab dengan enteng, ya silakan tanya ke KPU. Yang jelas pasti Jokowi memberikan ke KPU itu dalam kondisi lengkap. Ya iyalah buat persyaratan pencalonan, ya kan? Nah ketika syarat berkas pencalonan itu diminta oleh si maling Panci, ya terserah KPU, mau diblur semua juga terserah. Dan dengan jawaban sesederhana itu, Panci langsung mingkem. Tidak seperti biasanya teman-teman ya. Kelihatan sekali dia sudah mulai sadar bahwa tuduhannya mental semua. Dan sebentar lagi dia dan kawan-kawannya akan berakhir di balik jeruji besi. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Bukti Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu. Memang terbukti gitu loh, Pak Jokowi. Untuk seluruh masyarakat Indonesia, terutama keluarga Bapak Presiden Joko Widodo dan seluruh pendukung Pak Jokowi. Atas perkataan saya yang lagi viral di media sosial, saya mohon maaf dari hati yang paling dalam. Aku tidak bermaksud fitnah atau menuduh Pak Jokowi dan tidak bermaksud untuk menyebarkan berita bohong. Apapun yang aku katakan di video tersebut, aku siap bertanggung jawab jika permintaan maaf saya ditolak. Dan untuk teman-teman yang sudah simpan video tersebut, aku minta tolong dihapus dan jangan bagikan di sosial media manapun. Sekali lagi, saya mohon maaf kepada keluarga Pak Jokowi, karena apapun yang saya katakan tersebut, aku mengakui salah, dan aku mohon teman-teman yang sudah simpan video tersebut, tolong dihapus dan jangan dibagikan di media manapun. Terima kasih. Iya, sebelum kita menyaksikan si Panci yang kicep ya disekak mat oleh pengacara Jokowi, baru saja kita saksikan seorang konten kreator ya kan yang meminta maaf ya, yang kemarin-kemarin dia menduga ya
Dia menduga bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu dan polisi sudah mengetahuinya sehingga polisi katanya itu tidak melanjutkan kasus ini. Langsung dirujak sama Ternak Mulyono. Aduh, lanjut. Ya, alhamdulillah hari ini untuk kedua kalinya kami mendapatkan salinan. Percaya cocot Suryo. Cocot gelandangan. Cocot tidak jelas. Masyarakat aja pada percayalah. Wong iki wong provokator. Wong iki kudune aja urip nang Indonesia. Buang ke laut apa nang sumur buaya apa. Identik dari zaman perang sampai sekarang nggak bisa membuktikan. Tuh boleh tok. Terus jangan tampung sandal sing kandel lho. Aku jan wis muak pandel ngraine Suryo. Ndeleng tai. Wassalam. Melalui satu proses namanya uji konsekuensi. Uji konsekuensinya mana? Jadi ini masih panjang nih, gitu prosesnya. Oke. Ya, jadi artinya ini semua masih harus dipertanyakan dan ini masih panjang ceritanya. Jadi artinya ini masih akan Bang Rifai, ini katanya dipertanyakan oleh kubu Roy Suryo CS, kenapa tidak ada tanda tangannya, kenapa tidak ada nomornya, kenapa juga tidak ada, apalagi tadi masuk tanda tangan, penandatangan dia nama-nama yang ditutup yang sebenarnya itu tidak termasuk dalam data pribadi. Jawabannya? Pertama, itu yang harusnya menjawab KPU. Karena yang menutup KPU. Karena tentunya waktu diserahkan oleh Pak Jokowi saat pilkada maupun pilpres itu lengkap. Ya. Bahwa ini ditutup, apakah mungkin teman-teman KPU masih melihat bahwa ini adalah data pribadi yang tidak bisa dikeluarkan begitu saja. Tapi karena desakan dari teman-teman Pak Bang Roy CS, maka akhirnya diserahkan, tapi dengan catatan beberapa data pribadi ditutup. Itu kembali lagi asumsi ya. Jawaban lebih pasti adalah ditanyakan KPU. Tapi yang menarik di sini adalah bahwa selama ini tuduhan-tuduhan bahwa ijazah Pak Jokowi itu tidak pernah ada, ya sekarang sudah terbantahkan. Dulu kan kalau nggak salah Mas Roy Suryo bilang bahwa informasi Bang Taufik nggak ada tuh ijazahnya, kopinya. Nyatanya ada semua. Udah didapatkan salinannya. Itu dan sekarang dibuktikan sendiri oleh Bang Roy Suryo CS bahwa ijazah itu ada di masing-masing KPU dan telah diserahkan jauh sebelumnya. Izin karena ada yang kita ketahui perlindungan data pribadi, pimpinan kami memberikan salinan hanya dengan memblurkan menutup tanda tangan bekas, nomor ijazah sama ada NIP apa ini kah? NIP-nya pejabat yang legalisir kayaknya. Tapi namanya kelihatan. Nama ada, kalau nama tidak. Ya, menarik sekali dari dua video yang baru saja kita saksikan. Yang bagian pertama tadi netizen dengan rambut keribu mengatakan, ya kan, kok percaya dengan orang seperti ini? Sejak dulu mengatakan ijazah Jokowi palsu, tapi sampai detik ini si Panci belum pernah bisa membuktikannya. Dan video kedua inilah yang saya bahas pada saat opening tadi, ya kan? Coba perhatikan itu. Wajahnya si Panci. Tidak sesumringah biasanya. Biasanya kan cengar-cengir ya, gangguan kejiwaannya muncul. Ya mungkin saja dia habis minum obat ya dari psikiater, dikasih obat. Jadi dia ngerti ketika dia itu dalam posisi terdesak atau tidak. Kalau kemarin kan dia nggak ngerti, cengangas, cengingis saja, cengar, cengir. Lanjut. Izin ini kan ditutup. Di sini bisa minta ini enggak? Apa uji konsekuensinya? Kenapa ini ditutup? Saya hanya menjalankan. Jadi saya mohon maaf. Jadi publik melihat ya bahwa ini ada banyak item ditutup, ya, sesuai dengan peraturan, sesuai dengan undang-undang KIP, terbuka informasi publik. Mestinya setiap item ditutup ini harus ada uji konsekuensinya. Di sini saya lihat hampir sama ya, ada 10 ya dengan yang KPU. Dan KPU waktu itu mengakui mereka belum melakukan uji konsekuensi. Sehingga seharusnya nomor ini juga kenapa harus ditutupin, ya harusnya dikasih tahu dong apa dampaknya ke masyarakat kalau dibuka.
Bentarnya kan dokumen publik seperti itu. Dan di sini juga ada yang seperti yang kita harapkan, ya, ada legalisir ya, dari sepertinya beda ini dengan 2019 ya. Waktu itu Profesor Muhammad Naim, kalau dulu Dr. Budi, seperti itu. Meskipun pribadi saya yang meminta, tapi ini sebenarnya untuk publik, bahwa beliau dulu ada calon gubernur bernama Bapak Joko Widodo menyerahkan arsip yang namanya ijazah salinan itu dengan legislasi yang dileges oleh Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim, Master Agraria ya. Ini sayangnya memang tanggalnya tidak dikasih tahu tanggalnya. Ya mungkin seperti tadi pembicaraan bahwa terus terang saya kurang puas. Kenapa? Seharusnya ini disertakan juga uji konsekuensi. Kenapa misalnya nama ini dihapus, kenapa tantangan ini dihapus, kenapa nomornya dia iya. Karena saya merasa tidak ada efeknya, konsekuensinya terhadap masyarakat. Tidak ada konsekuensinya yang buruk terhadap yang punya ijazah. Sehingga ini dihilangkan ya, disembunyikan. Ya, kalau seharusnya memang biasanya kalau di undang-undang KIP itu dihitamkan, ini tapi ini dihapus. Seperti itu. Jadi dengan ini nanti kita serahkan ini ke Timbu RRT ya. Kalau saya kan hanya tujuannya untuk memastikan ada atau tidak salin ijazah resmi tersebut. Saya tidak menganalisis lebih lanjut. Kebetulan Bu Tipa, Dokter Tipa ada. Selanjutnya saya serahkan juga sekalian di sini Bu. Silakan dianalisis Bu. Subhanallah, ini adalah luar biasa ini. Nah, jadi alhamdulillah ini dengan demikian maka kami sudah mendapatkan salinan ya, fotokopi ijazah dari Joko Widodo yang maju pada Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 ya. Kemudian kami juga mendapatkan salinan fotokopi ijazah yang untuk diajukan Pilpres tahun 2019. Nah, habis ini selesai di KPU di Jakarta, kami akan ke KPU Pusat untuk menagih janji, karena KPU Pusat menjanjikan kepada kami untuk memberikan salinan fotokopi ijazah Joko Widodo untuk maju Pilpres tahun 2014. Nah, ini juga sebuah sejarah ya Pak Bonatua ya. Kalau kami sudah mendapatkan keempat spesimen tersebut, ini adalah sebuah artefak yang sudah bisa secara legal dan secara metodologis kami akan lakukan penelitian ya dengan menggunakan telematika, digital forensik dan neuropolitika. Jadi ini sudah tidak terbantahkan lagi ya. Sebelum kami mendapatkan salinan dari KPUD Jakarta ini maupun KPU Pusat, sebetulnya secara metodologi riset sudah jelas ya. Ijazah Joko Widodo secara metodologi riset 99,9% palsu. Nah, ditambah lagi dengan bukti yang sangat akurat dari KPUD Jakarta maupun KPUD Pusat. Aduh, semuanya disalahkan teman-teman ya. Nggak diberi, disalahkan. Diberi juga disalahkan. Yang katanya, kok banyak yang di blur, banyak yang di skip, banyak yang dihapus, banyak yang dihilangkan. Ya terserah lah ya kan. Udah gitu meminta atas keinginan pribadi tetapi mengklaim atas nama publik ya, atas nama rakyat Indonesia. Koclak. Dan yang terakhir ya kan, si Dr. Mangkrak. Tetap aja ada yang diragukan. Astagfirullahaladzim. Kemarin Jokowi diragukan stempelnya katanya berada di bawah foto. Juga diragukan Jokowi yang menggunakan kacamata di foto ijazah. Diragukan yang katanya mencatat ke sana, mencatat ke sini. Segala macam semuanya diragukan. Sekarang fotokopian yang dilegalisir pun ya, yang digunakan Jokowi sebagai berkas pendaftaran ya, pencalonan juga diragukan. Yang katanya stempel pribadi saya yang minta, tapi ini sebenarnya untuk publik, bahwa beliau dulu ada calon gubernur bernama Bapak Joko.
mengungkap kebenaran kok dibilang benci. Wih, kebenaran apa? Kebenaran itu ketika yang dilihat adalah yang bisa dirasakan. Nah, itu kebenaran. Contoh, Bapak Jokowi itu hutang. Tapi hutangnya untuk membangun jalan, membangun jembatan, membangun infrastruktur, dan itu bisa dirasakan. Lah, kalau Roy Suryo, seumpama ijazah Roy Suryo itu asli, apakah kiprah dia sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga itu bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia? Pada kenyataannya tidak. Dia tidak punya prestasi apapun di bidang olahraga. Apa prestasi Roy Suryo? Yang katanya pakar telematika, yang katanya lulusan UGM, yang katanya kaum intelektual. Apa prestasinya? Panci dibawa pulang ke rumahnya. Itu yang dikatakan orang intelektual. Nol prestasi. Saya lebih bangga bilang Bapak Jokowi yang kata orang ijazahnya palsu, tapi kinerjanya benar. Tapi daya juangnya terhadap rakyat bisa dirasakan. Nah, itu seorang pemimpin. Skill dan ketulusan untuk membela rakyat itu yang terlihat dari Pak Jokowi. Lulus UGM itu berarti ijazahnya asli dong. UGM sudah bilang, Mbah Gus Dur juga bilang, orang benci sama kamu, walaupun kamu berbuat baik, orang itu tidak akan pernah mengakui. Karena di dalam pikiran dan hatinya cuman ada rasa benci terhadap dirimu. Sebenar-benar apapun kamu, di mata pembencimu, kamu adalah orang yang paling salah. Dan kami, rakyat Indonesia, yang bukan buzzernya Pak Jokowi, yang bukan relawannya Pak Jokowi, yang kami notabene hanya rakyat kecil, kami mengakui prestasi Pak Jokowi. Kalian harus bisa buktikan prestasi Roy Suryo apa untuk negara ini. Kalau kalian bilang Roy Suryo itu mengungkap kebenaran, dia sendiri adalah sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan ingin mengungkap kebenaran, ya salah tetap aja. Mengungkap kebenaran kok dibilang benci. Kebenaran gimana? Mengungkap kebenaran itu berbeda ya dengan kebencian. Nah, kalau menurut saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan, bahwa si maling panci itu lebih dekat ke kata benci daripada mengungkap kebenaran. Apanya yang diungkap? Kebenaran yang mana? Ya kan, Jokowi benar-benar kuliah. Kampusnya sudah mengklarifikasi. Data pendidikannya ada. Bahkan koran yang memuat penerimaan mahasiswa baru di masa itu juga masih ditemukan dan ada nama Jokowi di situ. Terus mencari kebenaran yang mana? Koclak. Astagfirullah. Lanjut. Nah ini loh, saya jelasin dikit ya ke pemirsa ya. Ini di atas jas ini, nah di atasnya jas ini kan ada stempel. Nggak kelihatan stempel. Merah-merah ini. Nggak ada. Di sini kok hitam? Lah iya. Di atas jas itu kok hitam? Betul. Artinya memang nggak ada stempel. Dikit lagi ke atas. Nah, atas dikit lagi. Naik. Nah itu. Nah itu harusnya ini. Harusnya background foto. Background ini kan? Background foto. Stempel ini. Ya. Kenapa itu nggak ada ya? Hilang. Ya makanya maunya namanya sudah direkayasa. Makanya di dalam UHAP kita ya, dalam terjadi peristiwa pidana yang putoid delik lah, terjadi sesuatu peristiwa pidana, itu
penyidik tuh dengan 2 bukti aja nggak mesti banyak-banyak. Lu 2 bukti aja lu udah bisa bawa perkara ini gitu. Ya foto lu itu di atas stempel aja itu udah 1 bukti ya kan. Ya. Kelihatan ya bagian merahnya. Ini menggunakan gambarnya Sandi ya. Saya nggak perlu kasih tunjuk gambarnya, hasil scan-nya. Kita punya hasil scan sama ya aslinya juga ada. Nanti dikasih tunjuk di pengadilan ya. Ya. Nah kalau ada orang-orang yang kemudian menutup pintu hatinya terhadap fakta-fakta itu memang kehidupan begitu. Pilihan kita kan mana malaikat mana syaitan sekarang. Dari sini paham ya. Dari sini paham kan mana ahli beneran dan mana ahli abal-abal. Yang jelas apa yang disampaikan oleh Joshua Sinambela barusan adalah sebuah pernyataan yang jelas-jelas disampaikan oleh seorang ahli atau pakar digital forensik. Tetapi yang sebelumnya itu adalah orang-orang yang sudah bengek, ya kan, orang-orang yang sudah tinggal menghitung hari, udah bau tanah, ya kan, antara logika dan bacotnya udah nggak sinkron lagi, dan juga yang di bagian depan tadi, setannya TV, ya kan, membandingkan foto Jokowi antara yang berwarna dengan yang fotokopian yang dimasukkan ke Ella. Koclak nggak? Koclak bro. Foto di HP setannya TV tadi berwarna, mungkin foto dari Dian Sandi. Yang ditampilin di layar itu fotokopi ijazah legalisir yang dicek pakai Ella. Ya jelas beda, koclak. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya yang sebesar-besarnya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.